ide-ide yang dari sebelumnya tidak teridekan atau maksudnya tidak terkeluarkan dari diri kita, mungkin akan terkeluarkan di literasi ini. Seperti kita punya kreatif nih, dari kreativitas kita bisa dikembangkan melalui buku atau juga tulisan kita ke depannya. Apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan literasi di Universitas Malik Saleh ini? Mungkin itu aja sih, Kak. Bener banget. Nah, kalau dari Vika, teman-teman balik lagi, literasi itu bukan cuma soal baca dan tulis, tapi literasi itu cakupannya lebih luas dari itu. Dan mungkin kalau sekarang teman-teman berpikir teman-teman gak suka baca, jawabannya adalah mungkin bukan gak suka, tapi belum suka dan belum jatuh cinta sama buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Gen Z Berbicara. Bersama saya tentunya Salsabil Zainina. Tetapi Sobat Gen Z, saya di sini nggak sendirian karena tentunya ada kedatangan bintang tamu kece juga, sesama Sobat Gen Z juga tentunya, yaitu teman-teman dari Duta Baca Unimal 2025. Boleh dong teman-teman say hi to the camera. Oke. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, ini Salsa sendiri pengen tahu nih, boleh dong kalian perkenalan diri kalian, asal dari jurusan mana dan fakultas apa serta angkatannya. Sebelumnya, kenalin, aku Afika Nepamaran Hasibuan dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Angkatan 2023. Aku di sini selaku Duta Baca Utama Universitas Malik Saleh tahun 2025. Oke, Selanjutnya saya Muhammad Haikal, saya dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Angkatan 2024. Dan sekarang saya dipercaya untuk menjadi Duta Baca Utama di Universitas Malik Saleh tahun 2025. Oke, kece-kece banget kan bintang tamu kita hari ini Sobat Gen Z. Tapi tentunya mereka ini nggak hanya kelihatan kece looks-nya aja, tapi tentunya kece dari dalam juga. Oleh karena itu nih, mari kita tanya-tanya langsung nih seputar, sebelum kita bahas lebih jauh ya soal komunitas literasi. Saya sendiri pengen tahu gimana sih step by step kalian sampai ada di titik ini menjadi Duta Baca Utama. Boleh dong diceritain dari awal kalian mendaftarkan diri serta ketertarikan kalian kenapa ingin menjadi Duta Baca Unimal. Mungkin dari Haikal dulu. Boleh. Di sini kami ingin menjadi Duta Baca, tentunya kami punya motivasi tersendiri, yaitu tentang minat literasi kami itu untuk dikembangkan dan juga disebarluaskan ke masyarakat atau juga di tentunya mahasiswa di Universitas Malik Saleh ini ya. Nah, dari tahapan untuk pemilihan Duta Baca ini ada sedikit berbeda nih dari tahun 2024 kemarin. Nah, di tahun ini kami pertama seleksinya ada tahap seleksi berkas atau administrasi. Di sana kami disuruh untuk mengupload biodata. Yang pertama ada CV, keanggotaan perpustakaan Universitas Malik Saleh, dan juga ada tentang bagaimana motivasi kami untuk menjadi Duta Baca Universitas Malik Saleh. Dan juga setelah diseleksi dari tahap administrasi, kami lanjut ke tahap wawancara. Nah, setelah diseleksi, kami akan masuk ke tahap wawancara, di mana kami akan ditanya apa motivasi kami untuk bergabung ke Duta Baca Universitas Malik Saleh dan kenapa kami harus memilih menjadi Duta Baca di Universitas Malik Saleh, dan tentunya tantangan dan apa yang akan kami lakukan ke depannya untuk perpustakaan di Universitas Malik Saleh. Dan setelah dari tahap wawancara, kami akan dipilih untuk menjadi 12 finalis nih yang akan mengikuti seleksi karantina. Nah, di karantina inilah yang menjadi pembeda antara pemilihan Duta Baca 2024 dengan tahun ini di tahun 2025. Mungkin ada yang ditambahkan dari kami. Oke, bener banget. Jadi, untuk seleksi dulu ya, Vika dan Mbak. Oke, boleh. Di tahap seleksi administrasi, selain dari berkas-berkas yang sudah harus dikumpulkan tadi, itu kami juga harus mengumpulkan video durasinya 2 menit, itu soal motivasi kami, kemudian peranan Duta Baca menurut kami itu apa, dan sebagainya. Kemudian di seleksi karantina ini juga kami mendapatkan materi dari berbagai pemateri keren, dan juga ada juri yang menilai di sana, yaitu materinya seputar pengenalan perpustakaan, promosi perpustakaan, kemudian literasi, ya kayak kemudian juga terkait dengan public speaking, personal branding, dan itu dibentuk semua di masa 2 hari karantina itu. Jadi untuk pemateri dan juri sendiri itu ada Bapak Saiful Bahri SSMM dari Sekretaris DPM Transnaker
Kabupaten Aceh Utara, kemudian ada juga Ibu Sri Fujianti Esos dan Kak Maulida SPD MPD itu dari Dispusip Aceh Utara, kemudian ada Kak Ekawati SIPMM dari Dispusip Loksmawe. Jadi jurinya tahun ini benar-benar netral ya kalian, nggak ada perwakilan dari pustakawan fakultas ini gitu. Jadi memang benar-benar kita nggak kenal dengan juri pun nggak kenal dengan kita gitu. Jadi netral banget seleksinya tahun ini. Oke, berarti memang prosesnya itu sangat panjang dan tentunya sangat ketat, penuh tantangan di setiap stepnya. Makanya nggak heran nih teman-teman kenapa regenerasi Duta Baca ini Perpustakaan Unima melahirkan generasi yang sangat keren tentunya. Nggak kalah kerennya dari 2024 kemarin. Oke, tapi terutama untuk Vika nih, tadi Haikal udah menjawab. Apa sih yang membuat Vika itu pengen ikut sebagai Duta Baca dan ikut ingin mendaftarkan diri sebagai Duta Baca nih? Salah satu alasannya adalah karena Vika pengen mengajak orang untuk lebih lebih giat, lebih menarik minat orang lah untuk ikut serta membaca gitu. Karena kan peran Duta Baca ini dia motor ya, dia penggerak minat mahasiswa terutama untuk membaca. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, jangan sampai cuman belajar seputar jangan baca seputar pelajaran kita aja gitu. Jangan cuman membaca buku-buku pelajaran doang gitu. Tapi kita harus membuka wawasan kita lebih jauh lagi untuk membaca seperti itu. Oke, sangat kece sekali motivasinya nih teman-teman Sobat Gen Z. Dan next question adalah apa sih yang ada di kepala kalian atau apa yang kalian gambarkan ketika kalian mendengar kata literasi? Sebagai Duta Baca pasti nggak asing dong dengan kata literasi karena itu identik dengan membaca juga nih ya. Dan tentunya juga kalian mempunyai komunitas literasi tersendiri nih. Bener. Tapi sebelum kita bahas komunitas lebih jauh, pengen nanya dulu nih, apa sih gambaran kalian mendengar kata literasi? Mungkin dari Haikal dulu ya. Saat mendengar kata literasi, bagi Haikal ini yang pertama adalah semangat. Dengan semangat, literasi itu tidak hanya tentang membaca buku atau tentang kita mengolah informasi, tapi semangat jati diri kita untuk berliterasi itu yang paling penting dalam jati diri kita. Kalau emang kita tidak punya semangat untuk literasi, mungkin akan lebih susah atau lebih banyak tantangan ke depannya untuk kita mudah dalam mengajak orang untuk berliterasi tentunya. Dan mungkin yang kedua tentang literasi itu seru pastinya. Karena kenapa? Dengan kita mudah berliterasi, mungkin kita bisa mengeksplor dunia ini lebih luas gitu. Tidak hanya tentang bagaimana kita membaca dan bagaimana kita menulis, tapi dengan kita literasi, mungkin kita bisa membuka wawasan dan juga jalan pikiran kita untuk menjadi lebih berimajinasi dan juga kreatif tentunya ke depannya. Itu saja sih. Kalau Vika bagaimana? Bener banget nih, kayak kata Haikal tadi, bahwasannya literasi itu seru banget literasi itu. Dan literasi itu balik lagi kami sampaikan bukan soal baca dan menulis aja. Di literasi itu secara dasar sendiri dia punya 6 literasi dasar. Yang pertama ada soal literasi baca tulis, literasi numerik, literasi sains, literasi budaya, dan 2 literasi lainnya. Nah, jadi makanya kami bilang literasi ini seru karena dia tuh literasi bakal bisa mencakup seluruh aspek gitu. Jadi nggak cuman soal baca tulis yang orang-orang bilang itu membosankan. Bahkan mungkin kalau cuman baca tulis aja kayaknya nggak bosan ya kali ya. Tapi emang literasi itu cakupannya luas banget, kayak semua hal yang ada di dunia ini ya. Kayak semua hal itu bakal berkaitan dengan literasi gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam juga mengenai komunitas literasi dan peran kalian sebagai Duta Baca, tadi itu ada kalian bilang 12 finalis ya? Nah, ini kan kalian sebagai Duta Baca utama. Jadi 12 finalis yang lainnya itu apakah ikut serta juga dalam peran Duta Baca ini atau bagaimana? Iya benar banget. Jadi untuk 12, sebenarnya 14 ya kalian. 12 dari kategori mahasiswa, 2 lagi dari kategori dosen dan juga tendi. Gitu. Jadi yang 12 finalis itu sama-sama dilombakan bersama kami sebagai Duta Baca juga. Jadi tahun ini tuh yang bikin semakin berbeda dari tahun lalu ya, banyak kategorinya. Jadi kalau Vika dan Haikal itu Duta Baca utama, kemudian 10 lainnya itu ada satu pasang kategori wakil
Wakil 1, wakil 2, wakil 3, kemudian ada best social media, duta baca berbakat, kemudian ada juga duta baca favorit, ya. Iya. Satu lagi apa ya? Best presentation. Best presentation. Nah, kemudian yang duanya lagi itu dari dosen dan juga teknik. Oke, berarti memang Duta Baca ini tuh sangat banyak inovasinya ya daripada tahun 2024 kemarin yang memang sangat memberikan banyak perkembangan sehingga seluruh finalisnya bisa ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan Duta Baca itu sendiri. Oke, jadi setelah kalian terpilih 2 minggu ya? 2 minggu dari masa penobatan. Apa aja nih yang sudah kalian laksanakan dan gimana sih program kerja kalian untuk selama sekiranya 1 periode ke depan sebagai Duta Baca Unimal 2025? Mungkin dari aku dulu. Mungkin sahabat Gen Z bisa tetap untuk mengecek Instagram Universitas Maiku Duta Baca Universitas Maiku Saleh ke depannya. Apa-apa aja nih yang akan kami lakukan ke depannya, bagaimana dan caranya agar kami bisa meningkatkan literasi di Universitas Maiku Saleh ini. Nah, yang pertama mungkin ya kita spill sedikit-sedikit nih Kak Afika. Nah, kami ini ada salah satu proker yang proker unggulannya bisa kita bilang itu namanya Literaction. Nah, di dalam Literaction ini mungkin kami akan membuat festival literasi nih. Dari festival literasi ini kami akan mengembangkan dan juga mengundang beberapa narasumber untuk menjadi pembicara ya di festival kita untuk di bagian literasinya mungkin apa yang perlu kita kembangkan ke depannya, apa yang perlu kita jalankan dan apa mungkin tugas kita sebagai Duta Baca ini untuk menjalankan proker-proker ke depannya. Dan di Literaction ini mungkin kita akan membuat kelas menulis nih dengan Duta Baca tersendiri, kami 12 finalis dan juga mungkin dari sahabat Gen Z yang mau mengikuti stay tune terus di IG Duta Baca Universitas Maiku Saleh. Mungkin ada ditambahkan dari Kak Fika. Ya benar banget sih, itu sih. Ini sambil promosi tipis-tipis Boleh, ya. boleh, silakan nih. Kami dalam Literaction itu bakal melibatkan banyak mahasiswa nih, terutama yang punya minat tinggi di dunia literasi. Bahkan yang nggak berminat pun akan kami bikin jadi minat ya. Oke, kalau Salsa daftar boleh? Boleh banget. Masih boleh? Oke. Jadi kami akan mengajak teman-teman semua untuk join dalam Literaction kami nanti. Itu bakal ada penampilan dari masing-masing fakultas seputar literasi. Sangat menarik. Yes. Kemudian juga kami akan launching buku nih di Literaction itu. Bukunya ada 2 tipe. Yang pertama itu khusus Duta Baca ya, 12 finalis bersama dengan dosen dan teknik. Kemudian yang satu lagi, Duta Baca akan mengajak teman-teman mahasiswa untuk bersama-sama menulis dan kita bukukan tulisannya seperti itu. Oke, sangat menarik nih, sampai saya tertarik. Boleh daftar nggak? Boleh banget dong. Oke, tapi mahasiswa akhir gimana nih? Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, berarti nggak ada batasan semester ya? Seluruh mahasiswa ya? Siap, ini kita daftar ya Sobat Gen Z. Jangan sampai ketinggalan, pantengin Instagram Duta Baca Unimal 2, Duta Baca Unimal. Oke. Kemudian nih, kalian kan Duta Baca Unimal, fokusnya di Unimal ya. Setelah tadi kalian mempersiapkan program kerja yang unggulan tadi, apa sih fokus kalian pada perpustakaan Universitas Maiku Saleh ini? Fokus utamanya itu untuk apa sih? Kenapa ada Duta Baca ini dalam naungan perpustakaan Unimal? Oke, Fika jawab. Jadi untuk peran Duta Baca ini sendiri, selain meningkatkan minat literasi ya, Duta Baca ini juga menjadi promotor untuk perpustakaan ya. Jadi kami yang memperkenalkan apa aja sih layanan yang ada di perpustakaan, kemudian bagaimana nanti kita mendaftar keanggotaan perpustakaan. Kemudian mungkin kalau teman-teman di sini belum tahu, perpustakaan kita tuh udah punya yang namanya e-perpus. Jadi bisa teman-teman download. Jadi e-perpus itu adalah semacam aplikasinya perpustakaan gitu. Jadi kita kalau teman-teman mau baca buku gitu bisa langsung dari e-perpus ini. Literasi digital. Jadi itu kita udah punya e-perpus, kemudian kita ada e-library juga ya. Terus kemudian kita punya Rama ya untuk mahasiswa akhir nih Kak. Sangat membantu. Terima kasih infonya. Kemudian juga ya itu sih nanti kami akan memperkenalkan lebih lanjut soal perpus, terutama keanggotaan perpus. Jadi harapannya ke depannya jangan sampai mahasiswa ini mendaftar keanggotaan perpus cuman untuk kebutuhan skripsinya aja ya kalian. Bener. Karena kebanyakan mahasiswa kita sekarang masih kayak gitu.
Benar, karena itu tadi kurangnya minat dan kurangnya informasi seorang informan dari perpustakaan untuk memberitahu kepada seluruh mahasiswa khususnya lingkup Unimal gitu. Tapi sudah sangat kece-kece sekali ya. Jadi buat teman-teman sobat Gen Z nih mungkin yang mager ya datang ke perpustakaan langsung atau malu juga mungkin karena sendirian gitu ya, belum paham harus kemana-kemana, boleh dari software tadi ya, dari aplikasi tadi ya. Perpus, siap ini kita download ya teman-teman. Sangat berguna nih. Oke, next, selanjutnya kira-kira tantangan besar apa sih yang bakal kalian hadapin selama menjabat sebagai duta baca? Mungkin dari Haikal sendiri. Untuk tantangannya mungkin Kak sekarang lebih ke distraksi mahasiswa untuk literasi gitu. Mahasiswa sekarang mikirnya bahwa literasi itu hanya membaca semata-mata gitu. Dan mahasiswa ini dapat apa sekarang digital gitu kan. Nggak gimana ya, mahasiswa malas ke perpustakaan untuk membaca buku yang fisik gitu. Nah, di sini kita tidak hanya yang berbicara literasi, kita tidak hanya tentang membaca buku. Nah, kita bisa tentang mengolah informasi atau juga menjadikan literasi itu sebagai hobi atau juga budaya kebiasaan dalam hidup kita gitu kan. Nah, dari literasi ini mungkin mahasiswa masih mikir, oh membaca nih kami kurang gitu kalau membaca, apalagi untuk menjadi duta baca nih, apakah harus menamatkan beberapa buku atau beberapa buku yang harus kita baca untuk menjadi seorang duta baca nih. Pasti mahasiswa berpikiran begitu. Tapi tidak, mahasiswa bahwa menjadi duta baca ini tidak hanya tentang membaca dan juga menulis, tapi tentunya cara mengolah informasi dan juga bagaimana kita menangkap informasi tersebut agar bisa kita jadikan sebuah informasi baru atau informasi itu bisa kita kembangkan untuk lebih bermanfaat ke depannya, mungkin begitu. Oke, dan jadi ini sekaligus tadi kita sudah banyak berbicara ya soal peran duta baca itu sendiri. Sekarang mungkin boleh dong dijelasin komunitas literasi itu apakah hanya terbuka untuk internal duta baca aja atau boleh seluruh mahasiswa, dan mungkin boleh sekalian promote ke sobat Gen Z yang mungkin mau join ke dalam komunitas literasi kalian? Boleh banget. Jadi untuk komunitas literasi itu namanya adalah komunitas Ruang Aksara, dan ini nggak cuman terbuka untuk duta baca atau yang sudah jadi bagian dari komunitas sebelumnya, tapi ini akan terbuka bagi seluruh mahasiswa yang ingin bergabung bersama kami nih di komunitas Ruang Aksara. Jadi mungkin nanti akan ada open recruitment-nya ya Kal ya. Nah, pantengin terus di IG Duta Baca Unimal. Oke, sangat menarik tentunya informasi dari Duta Baca Unimal hari ini dalam podcast Gen Z Berbicara. Terima kasih sudah men-share informasi-informasi yang menarik dan tentunya sangat berguna bagi sobat Gen Z yang lagi menonton ini. Dan untuk closing, boleh dong disampaikan mungkin kepada sobat Gen Z apa yang ingin disampaikan, mungkin untuk promote perpustakaan atau promote seluruh program kerja yang tadi sudah kalian sampaikan, boleh silahkan. Mungkin dari Haikal. Mungkin pesan dari Haikal adalah semangat terus untuk berliterasi, karena dari literasi kita bisa mengembangkan ide-ide yang dari sebelumnya tidak teridekan atau maksudnya tidak terkeluarkan dari diri kita, mungkin akan terkeluarkan di literasi ini. Seperti kita punya kreatif nih, dari kreativitas kita bisa dikembangkan melalui buku atau juga tulisan kita ke depannya. Apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan literasi di Universitas Maliku Saleh ini? Mungkin itu aja sih Kak. Bener banget. Nah, kalau dari Vika, teman-teman balik lagi, literasi itu bukan cuma soal baca dan tulis, tapi literasi itu cakupannya lebih luas dari itu. Dan mungkin kalau sekarang teman-teman berpikir teman-teman gak suka baca, jawabannya adalah mungkin bukan gak suka, tapi belum suka dan belum jatuh cinta sama buku. Oleh karena itu, sering pantengin IG-nya Duta Baca Unimal dan sering-sering main ke perpus, karena perpus kita sekarang udah nyaman banget teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman Duta Baca dari Universitas Maliku Saleh yang sudah men-share informasi yang sangat menarik dalam podcast Gen Z Berbicara hari ini. Oke, demikian Sobat Gen Z, podcast kita dengan Duta Baca hari ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan pantengin terus the next podcast berikutnya dengan bintang-bintang tamu menarik tentunya. See you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.